Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat IWAKA di rumah aja, bagaimana kabarnya? Semoga kalian masih tetap keadaan sehat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Belmanter kimia. Oke, kita ada di kelas kimia. Oke, nah kita lanjut saja ya ke pertanyaan yang pertama. Oke, di pertanyaan yang pertama ini, dari soal yang telah ditampilkan, di sini ada data hasil penyulingan minyak bumi. Nah, di sini ada nomor, jumlah atom C, titik didih, dan kegunaan. Nah, dari tabel hasil penyulingan minyak bumi ini, manakah data yang berhubungan dengan tepat? Oke, teman-teman. Ini adalah materi tentang hidrokarbon, ya. Nah, ini adalah tentang praksi-praksi minyak bumi. Nah, di sini yang pertama itu adalah dengan jumlah atom C 5 sampai 12 dan titik didihnya 30 sampai 180 derajat Celcius. Apakah benar kegunaannya sebagai bahan bakar LPG? Nah, nanti di dalam sebuah tabel praksi minyak bumi bahwa dalam keadaan 30 sampai 180 derajat itu bukan untuk bahan bakar LPG, melainkan ini untuk bahan bakar kendaraan. Yaitu contohnya apa? Bensin. Nah, jadi untuk yang praksi yang pertama dengan jumlah atom C 5 sampai 12 itu digunakan bukan untuk bahan bakar LPG, melainkan digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Berarti yang nomor 1 itu tidak tepat, ya. Oke, nah sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 dengan jumlah atom C 12 sampai 18 dan titik didih 270 sampai 350, benar tidak kegunaannya sebagai bahan bakar diesel? Ya, betul. Ini digunakan untuk bahan bakar diesel. Jadi nomor 2 pernyataannya adalah benar. Nomor 3. Jumlah atom C 18 sampai 20, titik didihnya di atas 350 sebagai pelumas. Benar atau salah? Ya, benar. Pada suhu di atas 350 dengan jumlah atom C 18 sampai 20 itu adalah sebagai pelumas. Nah, yang keempat, 20 sampai 36 dengan titik didihnya di atas 370. Apakah benar untuk bahan bakar pesawat? Nah, yang ini salah. Ini dengan jumlah atom C 20 sampai 36 dan titik didih di atas 370 itu digunakan sebagai parafin. Apa itu parafin? Atau juga digunakan sebagai lilin. Nah, berarti yang keempat juga salah. Nah, kalau begitu untuk bahan bakar pesawat itu pada berapa sih titik didihnya? Nah, bahan bakar pesawat itu titik didihnya di antara 270 sampai 350 atau di bawahnya. Nah, nanti Ibu akan tampilkan tabel praksi-praksi minyak bumi. Nah, jadi jawaban yang pertama untuk nomor 1 yaitu yang berhubungan dengan secara tepat nomor 2 dan nomor 3. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan yang nomor 2. Nah, pertanyaannya adalah di sini diketahui perubahan entalpi pembakaran dari suatu zat, etuna, hidrogen, dan etana. Ini masing-masing min 1300, min 285, dan min 1560. Nah, pertanyaannya adalah nilai perubahan entalpi untuk reaksi ini berapa? Nah, di sini berapakah nilai delta H0-nya? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih bagaimana reaksi dari pembakaran etuna, hidrogen, dan etana. Oke, nah sebelum itu kita tuliskan dulu yang pertama, yaitu yang pembakaran etuna.
Kalau setiap zat dibakar, berarti dia ditambahkan dengan O2. Etuna itu apa? Itu C2H2 ditambah O2. Menghasilkan apa? CO2 dan H2O. Yang mana nilai delta H-nya adalah min 1300. Oke. Karena di sini adalah untuk standar 1 mol, maka C2H2-nya harus 1. Berarti jumlah C dan H harus mengikuti sesuai dengan C2H2. Nah, karena C di sini ada 2, maka di sini dikalikan 2. H di sini ada berapa? 2, berarti di sini sudah ada 2. O ada berapa? Di kanan ada 5, maka di sini dikalikan 5/2. Nah, ini satuannya adalah kilojoule per mol. Kemudian, yang kedua, pembakaran hidrogen. Hidrogen itu adalah H2 dibakar dengan O2. Kalau hidrogen dibakar pasti akan menghasilkan H2O dengan nilai delta H0-nya adalah min 285 kilojoule per mol. Nah, H2-nya harus 1, berarti H di sini harus ada 2, di sini 2. O-nya harus 1, berarti di sini kalikan setengah. Dan pembakaran etana. Etana yaitu C2H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Berarti C-nya ada 2, H-nya ada 6, berarti dikalikan 3. Sehingga O-nya ada 7, berarti di sini 7/2. Dan delta H0-nya adalah min 1560 kilojoule per mol. Oke. Nah, sekarang kita sudah menuliskan semua persamaan reaksi ini. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah menggunakan hukum Hess. Yang mana hukum Hess itu yang tidak bergantung pada jalannya reaksi. Artinya hanya bergantung pada keadaan awal dan akhirnya saja. Nah, karena di sini yang pertama adalah C2H2, di mana reaksi C2H2? Yaitu di nomor 1. Mintanya di sebelah mana? Sebelah kiri. Dan berapa mol? 1 mol. Artinya tuliskan lagi reaksi nomor 1 tanpa mengubah apapun. Berarti di sini dituliskan C2H2 ditambah 5/2 O2 menjadi 2 CO2 ditambah H2O. Dan delta H0-nya adalah min 1300. Kemudian yang kedua, 2H2 ada di reaksi nomor berapa? Yaitu nomor 2. Tapi mintanya dia berapa mol? 2 mol. Dan sudah di kiri ya. Berarti ini reaksinya dikali 2. Berarti ini dikali 2. Tuliskan reaksinya. Jadi 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Dan delta H0-nya adalah min 285 dikali 2 berapa? Yaitu min 585 dikali 2 min 570. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir C2H6. Nah, berarti C2H6 ada di reaksi nomor 3, tapi dia minta di sebelah kanan, sedangkan di sini di sebelah kiri, maka reaksinya dibalik. Kalau dibalik berarti delta H-nya dikali negatif. Dikali negatif 1. Berarti reaksinya menjadi bagaimana? Yaitu kebalikannya ya. Berarti 2 CO2 ditambah 3 H2O menjadi C2H6 ditambah 7/2 O2 dan delta H0-nya jadi apa? Positif. Positif 1560. Oke. Nah, sekarang kita turunkan sama tidak hasil reaksinya. Oke, yang sama kiri dan kanan dicoret. Mana yang sama? Yaitu CO2 kita coret. Kemudian H2O di sini ada 3, berarti di sini coret. Dan O2 5/2 ditambah 1 yaitu 7/2, ini juga dicoret. Sehingga reaksi hasilnya adalah C2H2 ditambah 2H2 menjadi C2H6. Nah, nilai delta H0-nya adalah
min 1300 ditambah min 570 ditambah 1560. Berapa jawabannya? Oke, kalau ini kita jumlahkan, yaitu hasilnya min 310 kilojoule. Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya, min 310 kilojoule. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke yang nomor 3. Nah, di sini pertanyaannya adalah di sini sudah Ibu tuliskan, diketahui energi ikatan rata-rata dari masing-masing suatu atom C dengan C ikatan tunggal C rangkap C dengan Cl, C dengan H, Cl dengan Cl. Nah, yang ditanyakannya adalah reaksi dari ini. Nah, ini mencari nilai delta H dari mana? Yaitu dari data energi ikatan rata-rata. Apa sih rumusnya? Nah, mencari nilai delta H dari energi ikatan rata-rata yaitu sigma energi ikatan yang mana? Yang kiri atau reaktan dikurang sigma energi ikatan yang kanan atau yang produk. Berarti sebelum ke situ maka kita harus membuat strukturnya dulu dari reaksi ini. Nah, H2C itu artinya si C mengikat atom H, kemudian rangkap C, dan ini mengikat atom H lagi. Ditambah Cl2, berarti Cl dengan Cl menjadi, nah ClH2C berarti ini C mengikat Cl dan mengikat dua atom H. Sama yang ini juga, CH2Cl. Nah, berarti di sini kita sudah tahu ada ikatan apa saja sih di dalam persamaan reaksinya. Oke, yang pertama yaitu ada C dengan H. C dengan H di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ikatan antara C dengan H. Kemudian C rangkap C. Dan ada apa? Cl dengan Cl. Nah, itu yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan ada apa? C dengan C. Kemudian C dengan H ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dan C dengan Cl-nya ada 2. Oke. Nah, sebelum kita hitung, kalau yang di kiri ada dan di kanan ada, bisa kita coret. Yaitu yang mana? 4C dengan H. Berarti ini dicoret. Nah, baru kita masukkan data angkanya. C rangkap C berapa nilainya? 612. Cl dengan Cl 242. C dengan C yaitu 347. C dengan Cl 331 dikali 2. Jadinya adalah 662. Oke, nah kita jumlahkan yang sebelah kiri. 4, 5, 8. Jadi 854. Yang sebelah kanan 9, 10. Nah, naik 1 ke sini berarti 10. Nah, berarti nilai delta H0-nya adalah kiri dikurangi kanan. Kirinya berapa? Yaitu 854, sedangkan yang kanannya 1009. Berarti kalau kita jumlahkan 854 dikurangi 1009, maka hasilnya negatif 155, satuannya kilojoule per mol. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu min 155 kilojoule per mol. Oke. Ke nomor 4, pertanyaannya adalah di sini sudah Ibu tuliskan, diketahui ada reaksi CO gas ditambah H2O gas menjadi CO2 gas ditambah H2 gas. Nah, diketahui mula-mula 2 mol CO dan 2 mol H2O direaksikan dalam wadah 2 liter. Berarti mol CO mula-mula dan mol H2O mula-mula adalah 2 mol dalam volume 2 liter. Kemudian pada saat kesetimbangan masih tersisa 0,4
mol CO. Berarti mol CO pada saat setimbang adalah 0,4 mol. Dan berapakah nilai Kc-nya? Berarti yang ditanyakan adalah nilai Kc-nya. Nah, untuk mengetahui nilai Kc, maka kita harus tahu dulu berapakah konsentrasi masing-masing reaksi dan produk pada saat kesetimbangan. Nah, persamaan dari Kc-nya adalah, berarti Kc-nya sama dengan konsentrasi produk, yaitu konsentrasi CO2 dikali konsentrasi H2 per konsentrasi reaktan, yaitu konsentrasi CO dikali konsentrasi H2O. Oke, nah sekarang untuk mengetahui berapa konsentrasi masing-masing reaktan dan produk pada saat setimbang, maka kita harus meng-MBS-kan reaksi tersebut. Kita tuliskan lagi persamaan reaksinya, CO gas ditambah H2O gas. Oke. CO gas ditambah H2O gas menjadi, ini bolak-balik reaksinya, CO2 gas ditambah H2 gas. Berarti MBS. Nah, pada saat mula-mula terdapat berapa mol CO? Yaitu 2 mol. Berarti di sini 2, di sini 2. Dan pada saat kesetimbangan terdapat 0,4 mol CO. Berarti kalau di sini 0,4 mol, maka berapakah CO yang bereaksi? Berarti 2 dikurangi berapa yang hasilnya 0,4, yaitu 1,6. Berarti di sini juga 1,6, maka di sini 1,6 karena mol H2O, CO2 dan H2 akan sebanding dengan koefisien masing-masing sesuai dengan reaksi pembatasnya, itu si CO. Maksudnya yang sesuai perbandingan si CO yang diketahui. Berarti di sini 1,6, di sini juga 1,6. Nah, berarti berapa sisa H2O? 0,4, sedangkan CO2 1,6, ini 1,6. Nah, ini kan baru dalam keadaan mol. Kita kan ingin mencari dalam satuan konsentrasi. Berarti konsentrasinya masing-masing adalah dibagi dengan volumenya, yaitu dibagi 2. Nah, setelah dibagi 2, maka konsentrasi CO-nya menjadi 0,2, konsentrasi H2O-nya menjadi 0,2 juga, dan CO2 serta H2 masing-masing adalah 0,8. Nah, setelah itu baru kita substitusikan ke persamaan reaksinya. Ini pada saat setimbang. Kc, konsentrasi CO2 dikali H2 per konsentrasi CO dikali konsentrasi H2O. Nah, sekarang yang CO2-nya berapa? Yaitu 0,8, H2-nya 0,8 juga. Yang ini 0,2, 0,2. Berarti itu 0,8 pangkat 2, 0,2 pangkat 2, sehingga nilai Kc-nya adalah 0,8 pangkat 2 itu sama dengan 64 kali 10 pangkat min 2, sedangkan 0,2 pangkat 2 yaitu 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, karena di sini 10 pangkat min 2 nya sama, berarti kita coret, berarti 64 dibagi 4, berapa hasilnya? Yaitu 16. Jadi jawabannya adalah 16, itu ada di option yang C, jawabannya 16. Lanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya adalah, ini sudah Ibu tuliskan tabel mengenai uji pH dalam 2 buah air limbah. Nah, di sini uji pH tersebut menggunakan beberapa indikator. Yang pertama ada metil merah, bromtimol biru, dan fenoftalen yang masing-masing mempunyai trayek pH segini. Dan perubahan warna, kalau ini metil merah dari merah ke kuning, kuning biru BTB, dan PP itu tak berwarna menjadi merah. Nah, ini adalah hasil pengukuran menurut indikator yang digunakan. Oke, nah sekarang di sini pertanyaannya adalah yang ditanyakan berapakah pH untuk air limbah X dan air limbah Y-nya. Nah, berarti yang harus kita ketahui di sini kan sudah ada nih datanya. Nah, sekarang sebelum itu kita harus bisa membaca tabel terlebih dahulu.
Nah, trayek pH 4,2 sampai 6,3 itu menghasilkan perubahan merah ke kuning. Artinya, ketika pH-nya di bawah 4,2, berarti ini batas bawahnya, maka akan menghasilkan warna merah. Jadi, kalau misalkan di bawah 4,2 dalam menggunakan metil merah akan menghasilkan warna merah. Sedangkan kalau di atas 6,3 berarti akan menghasilkan warna kuning. Nah, berarti ini batas bawah, ini batas atas. Nah, sama ya dengan yang lainnya. Oke, nah sekarang kita lihat yang X terlebih dahulu. Di sini X ketika menggunakan metil merah, dia pH-nya menunjukkan warna merah. Kalau merah artinya pH-nya berapa? Yaitu di bawah 4,2. Berarti ini artinya di bawah 4,2 atau sama dengan di bawah 4,2. Berarti kan 4,2 juga diikut sertakan. Kemudian ketika menggunakan bromtimol biru menghasilkan warna kuning. Berarti kuning batas bawah. Berarti pH-nya di bawah sama dengan 6,0 dan menghasilkan tak berwarna. Tak berwarna di berapa? Yaitu di bawah 8,3. Berarti pH-nya di bawah 8,3. Nah, sekarang di sini ini adalah batas bawah semua. Ketika semuanya adalah batas bawah, maka cari nilai atau angka yang paling mendekati batas bawah. Apakah 4,2, 6,0 atau 8,3? Nah, sekarang pH-nya kan di bawah 4,2 atau sama dengan 4,2. Sekarang 6,0. Kalau dibandingkan 6,0 dengan 4,2, lebih dekat yang mana? Yaitu yang 4,2. Jadi ketika dia berada di batas bawah, cari angka yang paling kecil. Ya, berarti yang angka paling kecil yang mana? Yaitu 4,2. Sehingga pH dari nilai X itu adalah di bawah 4,2. Ini adalah untuk limbah X. Nah, bisa teman-teman? Nah, sekarang yang Y-nya. Kalau yang Y, yaitu menghasilkan warna kuning. Kalau kuning berarti di bawah di atas. Ini di atas 6,3 berarti pH-nya di atas 6,3 atau sama dengan 6,3. Biru berarti di atas 7,6. Tak berwarna berarti di bawah 8,3. Nah, sekarang ada di atas, ada di bawah, ada batas atas, ada batas bawah. Berarti pH-nya kalau tadi batas bawah cari angka yang paling kecil, sekarang kalau batas atas kan ada 2. Berarti cari angka yang paling mana? Yang paling besar batas atas itu. Berarti yang mana nih angkanya? Yaitu 7,6. Nah, berarti pH-nya di atas 7,6. Berarti pH-nya itu di atas 7,6 tapi di bawah 8,3. Nah, jadi ini untuk limbah Y. Jadi jawabannya adalah pH untuk X di bawah atau sama dengan 4,2, sedangkan untuk Y di atas 7,6 atau sama dengan, dan di bawah atau sama dengan 8,3. Artinya ini antara 7,6 sampai dengan 8,3. Dan ini adalah jawaban di option yang E gitu. Bisa ya teman-teman?